Kira-kira Islam mengatakan satu perintah karena ini sunnah pasti ada tujuan kan? Tujuannya Ar-Rum itu ayat 21 gitu. Bahwa ada sakinah. Sakinah itu kan ketenangan, kebahagiaan, dan tentunya kemudian jauh dari kata kekerasan, KDRT, baik secara fisik ya, baik secara verbal maupun secara apapun. Oleh karenanya kalau kita mensikapi kasusnya Lesti sama Rizky itu kan KDRT dalam kekerasan rumah tangga ini kan gunung es ya. Bayangkan jutaan orang kemudian merujuk menjadikan mereka itu sebagai idola, dan kalau ini tidak dijadikan sebagai sebuah lecutan bahwa ini tanggung jawab dua-duanya harus berubah, sehingga kemudian kalau ini tidak dijadikan muhasabah bersama dua-duanya, dan saya berharap ada pihak ketiga yang kemudian memberikan advice terbaik, sehingga pilihan-pilihannya niatnya bukan dunia lah, bukan ingin menyelamatkan karir, bukan untuk netizen, bukan untuk penggemar, tapi mereka berdua yang tahu persis kondisi mereka, sehingga kemudian kalau frekuensinya nggak disamain dulu, jalannya tidak akan pernah satu langkah, ya akan terulang, dan kita berharap itu tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Tauhid Cinta Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai kasus KDRT yang mengenai Lesti dan terkait Bilar gitu, Rizky Bilar. Ya, kita ketahui bahwa kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, terus berulang, terus terjadi. Apa sih sebenarnya yang membuat kasus KDRT ini terus meningkat? Dan bagaimana Islam melihat KDRT? Ya, di bulan Maulid ini tentu kita harus meneladani akhlak Rasulullah, yang mana adalah beliau tidak pernah melakukan KDRT kepada istrinya, bahkan memuliakan mereka dan menghormati mereka. Nah, ya Lesti sekarang ini sudah memaafkan dan akan mencabut gugatannya juga terkait KDRT yang dilakukan oleh Bilar, tapi ini kan akan berbuntut panjang. Artinya apakah kekerasan dalam rumah tangga ini akan terus terjadi? Ya, kita ketahui bahwa banyak kasus di mana kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, ada masalah di pelakunya secara psikologis, mental. Jangan-jangan ya memang wallahu alam, semoga tidak terjadi gitu. Ya, biasanya kasus KDRT itu akan berulang. Ya, bahkan bisa jadi kalau dibiarkan itu akan semakin parah dan akan semakin tragis. Ya, semoga kita dihindarkan dari itu semua, dan Lesti dan Bilar juga dapat membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah ke depannya. Nah, saya akan membincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Revi. Ya, kita tahu kan Lesti sudah mencabut gugatannya gitu dan memaafkan Rizky Bilar, walaupun tidak meminta maaf ya. Ya, tapi bahwa akan melanjutkan roda pernikahannya, akan mengarungi lagi bahtera pernikahannya bersama dengan Rizky Bilar gitu. Ya, bagaimana sih kalau kita ya memaafkan? Tentu saja boleh, sangat dianjurkan dalam Islam ya. Tapi bahwa efek jerahnya nanti di mana kalau misalkan itunya dicabut gitu loh, gugatannya. Ya kan itu bagian dari efek jerah juga ya, atau efek jerahnya ya dalam hal apa misalkan Pak Ustadz? Ya gini ya Mas Rifki, di dalam pernikahan kalau standarnya Islam ya, jelaskan surat An-Nisa ayat 19 itu ada satu konsep namanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Hendaklah kalian memperlakukan pasangan Anda dengan ma'ruf. Ya, ma'ruf itu kan kemudian standarnya kebaikan yang disepakati lah kira-kira. Oleh karena satu mungkin di Indonesia yang ada timurnya sangat tinggi gitu ya, mungkin berbeda ya dengan di barat kata ma'ruf. Ma'ruf itu kan sesuatu yang diakui secara masyarakat. Maka kemudian seyogianya pernikahan itu kan selalu ada gini kira-kira Islam mengatakan satu perintah karena ini sunnah pasti ada tujuan kan? Tujuannya Ar-Rum itu ayat 21 gitu. Bahwa ada sakinah. Sakinah itu kan ketenangan, kebahagiaan, dan tentunya kemudian jauh dari kata
kekerasan KDRT baik secara fisik ya, baik secara verbal maupun secara apapun. Oleh karenanya kalau kita mensikapi kasusnya Lesti sama Rizky itu kan menurut saya ini karena terkenal jadi atensi, tetapi ini mengingatkan kepada kita sesungguhnya apa yang disampaikan Mas Rifki tadi. KDRT dalam kekerasan rumah tangga ini kan gunung es ya. Begitu banyak orang kemudian bahkan tidak berani speak up untuk bahwa dia korban KDRT di rumah tangganya dengan berbagai macam pertimbangan. Yang menarik kan kemudian pro kontra ini, karena ini jadi idola, orang membayangkan dulu gitu ya menjadi pasangan paling romantis gitu, dapat award dengan itu, tiba-tiba wah gitu orang kaget. Tiba-tiba kemudian Lesti tentunya dengan pertimbangan dan mengatakan bahwa ini bukan pertama kali, beberapa kali sudah terjadi, memutuskan untuk membawa ke polisi itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Tapi akhirnya setelah umroh, pulang dari umroh dengan segala dinamika belakang layar kita nggak tahu kan, tiba-tiba kemudian mencabut gugatannya dan kemudian memaafkan dan bahkan mengatakan Allah Maha membolak-balikkan hati, sehingga kemudian dia berharap bahwa Rizky Bilar tetap menjadi ayah terbaik buat babynya dan kemudian berharap itu tidak terjadi. Maka apa yang ditanyakan Mas Rifki tadi, efek jerahnya di mana? Gitu. Pertama saya kira dengan dipakaikan baju warna apa itu? Orange ya, kemudian jadi tahanan. Walaupun baru 2 malam ketika kita syuting hari ini, itu menurut saya tamparan yang luar biasa. Belum lagi boikot dari seluruh stasiun TV karena KPI memberikan rekomendasi tidak ada tempat buat pelaku KDRT gitu ya. Setelah ini saya kira pertimbangannya banyak. Rizky kemudian berdamai, Lesti kemudian menerima itu. Kita berdoa berharap bahwa ini tidak terjadi lagi. Tetapi kok kemudian apa yang dinyatakan oleh Mas Rifki tadi, seringkali kekerasan yang bersifat fisikal itu karakter. Ya, karakter memang, dan ternyata dikonfirmasi oleh sahabat-sahabat dekatnya memang temperamen gitu ya. Tetapi kalau ini satu pelajaran, efek jerah dan kemudian berubah, kita mendoakan itu semua. Tetapi kalau kemudian tidak ada minta maaf secara media gitu karena dia public figure, bayangkan ini jadi rujukan anak-anak muda yang menikah kemudian tiba-tiba ada kekerasan. Dan saya khawatir Mas Rifki gitu, terlepas saya tidak bisa memberikan penilaian, masing-masing orang punya pertimbangan sendiri-sendiri ya, tetapi kalau seorang Lesti yang kemudian secara ekonomi saja mapan gitu, kemudian memilih permisif memaafkan, saya nggak bisa bayangkan itu. Kalau orang-orang yang bayangkan seorang ibu rumah tangga yang ekonominya sangat bergantung sama suaminya, mungkin hanya untuk speak up aja nggak berani. Sehingga ini bukan dependen, sangat tergantung sama suaminya tergantung. secara ekonomi. Ini terlepas dari kasus Lesti dan kemudian kita tidak bisa memberikan penilaian apapun apa pilihannya karena konsekuensinya pasti sudah dipertimbangkan. Tetapi kalau ini direkam oleh publik, seorang Lesti aja yang Masya Allah gitu secara ekonomi independen, tapi kemudian memilih permisif, memaafkan, itu kan dalam tanda petik. Yang pertama ya membiarkan bahwa ya memang Islam mengatakan wal afina anin nas gitu ya, memaafkan itu kemuliaan. Tetapi kemudian kalau ini dijadikan satu rujukan, udahlah memaafkan aja demi harmoni, demi anak gitu. Betapa banyak kasus saya sering juga dapat saya kira teman-teman yang datang kemudian minta nasihat, saya selalu mengatakan Mas Rifki, ketika ada persoalan dalam rumah tangga, bertahan dan tidak bertahan itu sama-sama baik kalau rujukannya penilaian Allah. Ya. Kalau bertahan kemudian dia sama-sama punya kesadaran bahwa ini ada konsekuensinya, kira-kira beginilah ekstrimnya. Udahlah saya Allah bertahan, biarkanlah saya sabar dengan rumah tangga yang kau titipkan ini sebagai jalan ibadah saya. Dan kalau itu dan kemudian ada doa yang terucap, mudah-mudahan ada perubahan dari pasangan saya. Kalau itu kemudian diniatkan untuk itu,
kemudian bisa saling memperbaiki diri, luar biasa. Tapi kalaulah kemudian memilih berpisah, tapi dengan perpisahan itu maslahatnya lebih besar. Bayangkan kalau bertahan demi image bahwa dia public figure, kemudian demi status, kemudian tumbuh kembang anak melihat nanti orang tuanya tumbuh dalam suasana kekerasan, KDRT, itu juga ketika memilih berpisah. Kemudian ketika memilih bertahan tetapi ada banyak pihak yang dirugikan, terutama anak, maka kemudian juga Allah tidak suka gitu ya. Mendolimi diri sendiri dengan membiarkan kekerasan terjadi dari pasangannya kepada kita kan juga tidak baik. Oleh karenanya memang harus, saya saran sih gitu ya, ketika mereka memutuskan rujuk gitu kembali gitu ya, harus ada pihak ketiga. Kalau dalam Islam kan begitu, harus minta nasihat kepada pihak ketiga yang sama-sama dimuliakan, yang wisdom, yang arif, sehingga kemudian ada advice, ada nasihat-nasihat yang membuat kita berharap itu tidak terjadi. Tentunya juga harus dengan komitmen baru gitu ya, dalam tanda petik lah perjanjian baru. Kalau ini terjadi lagi mungkin harus ada punishment ya, harus ada efek jera yang mungkin lebih membuat seorang Rizky Bilar, mungkin Rizky Bilar itu kan mewakili ya para suami-suami yang melakukan KDRT, ya punya efek jera dan tidak mengulangi. Karena banyak kasus yang kemudian konsultasi curhat sama saya itu seringkali berulang. Karena karakter KDRT ini saya selalu mengatakan kalau sudah main tangan itu wassalam. Ini pribadi saya, kalau udah main tangan itu berarti ya tidak ada respect, tidak ada memuliakan. Padahal Rasulullah selalu, Mas Rifki tadi tegaskan kan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu salah satunya adalah orang yang memperlakukan keluarganya dengan cara yang terbaik, dan Rasulullah mengatakan saya sudah memberikan contoh. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang ikut di keluarga Nabi 10 tahun, itu kira-kira punya kesaksian, saya tidak pernah melihat seorang suami, melihat seorang ayah, seorang kakek sebaik Rasulullah gitu. Kira-kira Anas bin Malik mengatakan kalau istri-istri Nabi, putra-putri dan cucu Nabi disuruh berkomentar tentang siapakah Rasulullah, bagaimana kesan mereka terhadap Rasulullah, jawabannya seragam, Mas Rifki. Kami semua tidak bisa membayangkan hidup tanpa Rasulullah. Oleh karenanya di hadis lain Rasulullah mengatakan a'malul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Sebaik-baik sesempurna iman seseorang tergantung apakah akhlaknya baik juga akhlaknya. Dan yang menarik, hadis itu dilanjutkan dengan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang memperlakukan pasangannya dengan cara terbaik. Kata pasangan kalau di sini nisa itu kan karena memang selalu diasosiasikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Diharapkan laki-laki itu suami sebagai apa ya? Sebagai pemimpin. Tapi apakah kemudian bisa dibalik KDRT juga? Suami kena KDRT sama istri terjadi nggak? Terjadi juga gitu. Maka kata wa'ashiru itu mestinya harus dua-duanya. Harus ada sakinah, mawadah dan rahmah itu. Kira-kira itulah Mas Rifki awal. Kekerasan itu kan baik itu dalam rumah tangga maupun secara umum gitu ya. Ada dua, kekerasan verbal dan non verbal, fisik dan non fisik gitu. Ada ucapan kedengkian, kebencian, ada ucapan kotor, kata kotor gitu, kata hinaan, merendahkan martabat perempuan maupun suami, itu udah masuk hitungannya adalah kekerasan verbal gitu loh. Nah, kekerasan verbal dan non verbal itu lukanya bukan cuma secara fisik. Ya kalau luka non verbal tentu saja tidak ada secara fisik ya, tapi luka verbal maksud saya kekerasan verbal gitu secara ucapan ya langsung menusuk ke hati gitu. Tapi kalau kekerasan fisik itu langsung kena dua, ya fisiknya ya juga hatinya, mental batin gitu segala macam. Nah, ini kan ya pasti orang yang setelah menjadi korban itu mengalami luka ini, ya baik itu luka fisik ya, kalau dalam konteks Lesti udah kelihatan lebam segala macam, yang kita belum tahu luka hatinya seberapa dalam gitu ya. Nah, artinya adalah bahwa dalam proses kita memaafkan, kan kalau saya melihat gini Pak Ustadz, memaafkan dan proses hukum itu dua hal yang berbeda ya. Memaafkan ya Allah menganjurkan kita maaf, Allah adalah Maha Pemaaf gitu. Tapi di sisi lain proses hukum sebagai efek jera itu harus tetap dijalankan. Nah, tinggal bagaimana
Ya Lesti kan punya pilihan untuk terus bertahan atau akan bercerai. Ya tentu saja masukan-masukan daripada ustadz, terus juga dari umroh gitu, minta petunjuk sama Allah, dan juga masukan dari teman-teman dekatnya gitu. Itu sebagai apa aja, anjuran atau sebagai apa ya, sebagai ini, pilihannya tetap ada di Lesti. Ya pilihan, ya ketika kita memilih, semua pilihan itu sulit. Mau cerai maupun terus bertahan, ya cerai ada konsekuensinya, tidak cerai ada konsekuensinya. Nah jadi pilihan itu sulit dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Nah tinggal kita mau bagaimana nih menangani konsekuensi itu gitu. Nah pilihan itu semua ada di Lesti sebagai decision maker ya, karena dia yang lebih tahu permasalahannya, dia yang lebih tahu lukanya, dia yang lebih tahu siapa suaminya gitu, dan bagaimana kedepannya dia mau seperti apa gitu. Nah bagaimana apa dalam rumah tangga itu perlu nggak sih apa sih namanya ya, untuk bagaimana menuliskan kesepakatan atau kontrak, ya bukan kontrak kawin kontrak gitu tapi bahwa apa namanya ya ada hal-hal yang ini nih nggak boleh nih dilanggar, ini harus, ini kita harus ini segala macam, ada perjanjian gitu Ustaz. Ya, saya dalam konteks Quran kan tidak mungkin merinci ya, Mas Rifki. Kata wa'ashiruna bil ma'ruf itu kan sebagai sebuah payung besar bahwa harus memperlakukan pasangannya dengan perlakuan yang terbaik. Bahwa dengan kasus Lesti sama Bilar sudah terjadi kekerasan dan ternyata bukan pertama kali, maka kemudian kan kasus CCTV melempar bola biliar itu kan kalau kena luar biasa gitu ya. Dan belum lagi kemudian kekerasan verbal ya, yang walaupun kemudian ketika Lesti kemudian update terakhir kemudian setelah pulang umroh memutuskan mencabut gugatan, memaafkan dan menerima, bahkan mengatakan Rizky Bilar adalah ayah terbaik buat anaknya, maka pilihan-pilihannya saya berharap kemudian ini bukan karena apa ya, bukan karena status, bukan karena segalanya, tapi saya berhusnudzon karena ini mungkin ya namanya cinta, kemudian anak juga masih sangat kecil gitu, sehingga butuh seorang figur ayah yang kemudian tumbuh kembangnya menjadi lebih sempurna. Boleh jadi ya kalau mau kita empati, tetapi memang kemudian pilihan-pilihan memaafkan itu antara memaafkan, ini kan wilayah hati ya, dan proses hukum sebagai wilayah yang berbeda. Saya kira itu menjadi sesuatu yang tadi kuncinya adalah apa ada efek jerah gitu. Oleh karenanya kalau Al-Quran kan mengatakan pernikahan itu mitsaqon ghalidz, Mas, perjanjian yang agung. Perjanjian yang agung pertama perjanjian dengan Allah. Kalau perjanjian dengan Allah berarti apa? Ya harus ada rincian-rincian kesepakatan hablum minanas antara suami istri, apalagi ini sudah kasus ada kejadian. Maka akan lebih baik kemudian ada janji-janji yang terucap, janji-janji baru yang terucap, atau bahasa saya itu memperbarui janjinya, sehingga kemudian ketika habis nikah itu kan ada sigho talak itu kan, seorang suami janji bahwa dia akan memperlakukan istrinya dengan 1, 2, 3. Bagaimana itu kemudian coba di lebih rinci dengan perjanjian lagi, memperbarui lagi, sehingga kemudian Mas Rifki tadi sampaikan ruang-ruang kecil untuk ada KDRT lagi itu tidak termunculkan, sehingga kemudian seorang Rizky Bilar juga akan berpikir 1000 kali mungkin ketika melakukan hal yang sama, kalau bisa itu ditulis ya. Sehingga kemudian sekarang aja mudah-mudahan ya, saya berharap berprasangka baik dengan dipakai baju orange, kemudian dijadikan tersangka, diliput semua orang, TV memblok dia, semua boykot dia, itu jadi pelajaran besar. Kalau ini terulang, maka kemudian ya perjanjian itu menjadi kayak semacam apa ya, batasan-batasan yang mesti menjadi kira-kira kalau Anda melanggar janji-janji ini offset, kemudian ada konsekuensi yang mesti diambil. Ini pun Mas Rifki, ketika seorang Lesti yang kemudian semua penggemarnya berempati bahwa dia sebagai korban, dan ketika memutuskan mencabut gugatan dan kemudian memaafkan, itu aja kemudian banyak kecewa gitu pendukungnya, karena ya gemes lah, kira-kira kok sudah segitunya dimaafkan. Tapi pilihan-pilihan memaafkan itu akan sangat mulia asal tadi kemudian
Lesti sadar betul dia kuat menjalani kehidupannya lagi dan berharap doa-doanya terijabah bahwa semoga Allah membolak-balikkan hati seorang Rizky Bilar dan kemudian dia menjadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa dan bisa menjadi suami yang terbaik sekaligus ayah yang terbaik. Dan let's see gitu waktu yang akan menjawab apakah apa yang secara psikologis disampaikan oleh Mas Rifki tadi, apakah kekerasan itu sesuatu, kalau dalam ilmu akhlak kan ternyata definisinya itu akhlak itu tidak statis, akhlak itu bisa dirubah, ada banyak faktor, misalkan faktor lingkungan, faktor keturunan, faktor faktor karakter dasar seseorang kan juga berpengaruh. Tapi semua ahli filsafat akhlak mengatakan yang namanya karakter itu bisa dirubah. Lah berharap kemudian dengan peristiwa ini semuanya muhasabah, evaluasi, tetapi evaluasi dan muhasabah itu kan sangat tergantung individu. Maka saya setuju dengan Mas Rifki tadi, ketika ini kalau kita mungkin penasehat hukumnya Lesti, kemudian ya ini harus ada batasan-batasan yang dituangkan dalam perjanjian sehingga kemudian boleh kemudian kembali lagi dengan berbagai macam syarat-syarat, dan kalau ini kemudian dilanggar ada punishment atau perjanjian jalan keluar, konsekuensi apa yang mesti diterima oleh Rizky Bilar. Jadi harus dua pihak ya Pak Ustadz. Yang pertama ya perjanjian itu harus dua pihak ya, berdasarkan kesadaran masing-masing, berdasarkan juga cintanya masing-masing ya, dengan menuliskan itu. Dan kalau misalkan si sang suami, si Rizky Bilar ini melanggar sesuatu, udah ada konsekuensinya. Niat lah saya kira Mas, kalau cuman niatnya cuman menyelamatkan karir, itu akan berulang. Ini akan berulang ya. Dan yang kedua dari pihak Lesti itu jangan sampai permisif dengan kekerasan. Karena dia sebagai idola bukan hanya ribuan, jutaan orang yang menjadikan seorang Lesti itu struggle, pejuang, orang dari kampung yang kemudian memimpikan sesuatu yang besar dan terwujud gitu ya. Dulu semua orang menjadikan dia pasangan yang terromantis, yang harmonis dan sebagainya. Ini kan bayangkan jutaan orang kemudian merujuk menjadikan mereka itu sebagai idola. Dan kalau ini tidak dijadikan sebagai sebuah lecutan bahwa ini tanggung jawab, dua-duanya harus berubah. Karena kan selalu KDRT, kita mau objektif aja kan, selalu ada sebab akibat, tidak ada yang single faktor kita. Sehingga kemudian kalau ini tidak dijadikan muhasabah bersama dua-duanya, dan saya berharap ada pihak ketiga yang kemudian memberikan advice terbaik, sehingga pilihan-pilihannya niatnya bukan dunia lah, bukan ingin menyelamatkan karir, bukan untuk netizen, bukan untuk penggemar, tapi mereka berdua yang tahu persis kondisi mereka, sehingga kemudian kalau frekuensinya nggak disamain dulu, jalannya tidak akan pernah satu langkah, ya akan terulang. Dan kita berharap itu tidak terjadi. Ya tentu saja kita harus hargai pilihan Lesti dan untuk memaafkan, untuk kembali lagi ke Rizky Bilar, dan ya memang itu kehidupan mereka. Ya mereka akan menjalani. Ya jangan sampai kita ya karena kita fans gitu, terus karena kita juga mereka kita anggap sebagai idola kita, terus kita menjadi memaki-maki mereka gara-gara itu pilihan mereka. Dan ya kita tinggal doakan saja. Dan mereka harus sadar juga mereka public figure, semua ucapan, tindakan, keputusan yang diambil juga dilihat, dijadikan rujukan oleh idolanya. Yang penting kita mendoakan saja semoga keluarga mereka ini yang terbaik, keputusan yang terbaik, dan semoga mereka bisa ke depannya membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya semoga kita semua dihindarkan naudzubillah dan zalik dari kekerasan dari dalam rumah tangga, baik itu kita sebagai pelaku maupun sebagai korban. Semoga kita dihindarkan dari itu semua, baik itu kekerasan dalam rumah tangga verbal maupun non verbal, maupun kekerasan verbal dan non verbal dalam relasi sosial kita. Ya semoga kita di momen Maulid ini menjadikan Rasulullah SAW adalah teladan kita yang sangat anti kekerasan dan selalu menebar cinta dan kebaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.